Puasa hari ketiga, gimana? Masih lancarkah atau malah udah hancur? Coba sebutin di bawah menu sahur dan buka kalian selama 3 hari ini. So, biar puasa kalian makin lancar, kali ini Oni sama mau ngelanjutin alur cerita dari anime yang bisa membuat gue terancam makan pasir. Kalau kalian mau alur anime nih gue lanjutin setiap 2 minggu sekali, tolong di-push dulu tombol subrek, like, sama lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, biar channel WOM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Ninja Kamui episode ketiga sampai keempat. Scene berlanjut memperlihatkan seorang pria botak yang sedang berdoa, meminta perlindungan pada Tuhannya dari sosok iblis yang sedang mengincarnya saat ini. Namun seketika itu pula terdengarlah suara aneh yang entah datang dari mana. Dan secara tiba-tiba, sungguh naas sekali. Panjatan doa Pak Botak tadi tak diindahkan dan membuat karir NPC-nya berakhir dalam hitungan detik. Gak jauh dari lokasi kejadian, nampaklah pria aneh yang sedang memandangi fotonya Jologan. Scene lalu akan berpindah ke suatu tempat misterius yang gak dijelasin ada di mana. Setelah bos shinobi bernama Mas Ryamaji yang kita lihat sebelumnya datang, menemui si pria aneh penjilat foto tadi. Nah, di sini kita pun mengetahui bahwa si pria aneh ini adalah suatu entitas yang wajib banget dibakar, wajib diarak keliling kota buat digebukin rame-rame, dan wajib banget ditenggelamin di Samudra Pasifik. Karena ternyata si pria aneh ini adalah seorang psikopat lagu batu yang berharap bisa merudal paksa korban-korbannya. Setelah mereka membicarakan soal aturan lama dan para shinobi yang tak mengikuti aturan, sampai mereka dijuluki sebagai shinobi buangan, mereka berdua terlihat membahas tentang Jologan, aka Higan, yang diketahui merupakan salah satu ninja elit yang telah menguasai berbagai macam teknik bertarung dan tak kenal belas kasih sama sekali ketika melenyapkan mangsanya. Meski si pria aneh ini ingin segera dalam tanda kutip bertemu dengan Higan, sayangnya Mas Ryamaji melarangnya karena mereka masih harus mempersiapkan rencana dan membongkar rahasia Edo Tensei-nya si Higan sebelumnya. Kalian jijik kan? Jijik dong pastinya ya, sama cuy. Udah wajah kayak bokong onta, cara ngomong bikin emosi, lagu batu pula, hidup pula. Scene berpindah ke sebuah tempat yang sebentar lagi akan menjadi ajang peradu mekanikan antara sosok anak buahnya Mas Ryamaji, yaitu Zai sang Shinigami, melawan mantan master dari kelompok shinobi pendahulu. Nah, si master yang kayaknya lagi nge-cosplay jadi Bahri Hitonya Plunderer ini merasa sangat-sangat marah karena Zai yang telah membunuh banyak sekali mantan rekannya hanya karena peraturan yang sebenarnya menyimpang dari peraturan asli dari dunia pershinobian yang sebenarnya. Si master Bah ini merasa justru para shinobi buangan lah yang pantas disebut sebagai shinobi karena masih mempertahankan kebanggaan mereka sebagai shinobi original. Yang bahkan ia berniat mengobarkan semangat para shinobi buangan lainnya dengan menyuarakan perjuangan Higan dalam mengimbangi kekuatan dari para shinobi KW di luar sana. Hingga pada akhirnya adu mekanik yang sangat sengit pun namun sangat-sangat singkat tak dapat terhindarkan lagi. Scene lalu kembali ke Mas Ryamaji dan juga si Cebol lagu batu. Di saat si Cebol yang merasa sang Shinigami takkan sabar untuk menghadapi Higan, Mas Ryamaji meyakinkan bahwa ia telah melarangnya untuk berhadapan dengan si Higan itu. Singkat cerita, lagi-lagi Mike Morris harus dihadapkan dengan ketidakadilan karena si Palix kedai makan langganannya yang ternyata dijadikan kambing hitam atas penyerangan yang terjadi sebelumnya. Nah, si Mike ini pun menyadari bahwa para polisi juga telah diperintahkan oleh atasan mereka untuk bungkam atas semua informasi terkait kasus penyerangan sebelumnya. Gak lama kemudian, atasan Mike datang untuk mengajaknya berbincang. Yang kurang lebihnya, si atasan ini ingin membawahannya itu untuk berhenti ikut campur.
Karena dengan begitu dia bisa pensiun dan fokus mancing ditemani whisky setiap hari. Mike pun mengaku lebih suka sake ketimbang whisky. Tepat ketika si atasan ini yang mengatakan ia akan mengirimkan beberapa sake padanya, Mike memanfaatkan percakapan yang ada untuk memastikan sesuatu. 釣り竿のメーカーはさしずめアウザですか？疲れてくるとろくでもない考えが浮かぶもん。忠告だ。 Shin berpindah ke Jologan yang saat ini sedang menempa sebuah barang. Bersama dengan dirinya yang mengingat keluarganya yang telah dimusnahkan, Joe pun kembali merasakan shock yang teramat sangat dalam karena belum bisa mengikhlaskan kepergian anak dan juga istrinya. Singkat cerita, setelah Mike sampai di tempat pertemuannya dengan Jologan, si Mike yang merasa kasihan pada Palix kedai yang dijadikan kambing hitam pun mengajak si Jologan untuk membantu yang mengeluarkan si Palix kedai itu keluar dari penjara. Di dalam, Mike nggak bisa mendapat banyak informasi, hanya bisa memberikan satu informasi kunci bahwa senjata yang dipakai oleh ninja misterius yang menyerang mereka sebelumnya merupakan perpaduan logam khusus yang telah dipatenkan oleh perusahaan Auza. Mike pun berkesimpulan bahwa organisasi shinobi si ninja misterius sebelumnya pasti memiliki koneksi dengan Auza. Salah satu hal yang disadari oleh Mike ialah, jangankan polisi, instansi sekelas FBI aja bisa dibuat bungkam tak bersuara. Karena rasa keadilan yang sangat tinggi, Mike memutuskan untuk membakar surat pengajuan pengunduran diri yang diberikan oleh atasannya sebelumnya dan lebih memilih membuat perjanjian gencatan senjata dengan si Jologan. Mengetahui hal itu, Joe pun langsung menuangkan segelas minuman yang dikira sebuah sake oleh si Mike ini. Namun ternyata... お前これ酒じゃねえのかよ。エナジードリンクだ。俺の趣味だ。 Setelah mengikat janji aliansi, mereka melanjutkan obrolan tentang satu-satunya petunjuk yang mereka miliki, hanya informasi tentang keterlibatan Auza di dalam kasus itu. Maka dari itu si Mike ini mengaku telah memanggil orang yang memahami betul tentang perusahaan tersebut. Yang ternyata... お、来たか。 Rupa-rupanya, orang yang dipanggil oleh Mike tadi ialah si Emma. Setelah cukup banyak pertengkaran layaknya bestie sejati, Emma yang gak terima mobil dikatain sama Mike pun nampak mengatai balik mobil rongsok atasannya itu. Joe yang sempat jadi montir kendaraan pun ikut-ikutan nimbrung dengan memuji mobil Emma yang cukup bersejarah dalam dunia otomotif. いい車だ。エンジン駆動輪を車体後方に置き式エンジン搭載で排気量は 1500cc。 さすが忍び。 Gara-gara Emma yang mengucapkan kata shinobi, hal itu membuat Jologan seketika itu langsung mewaspadai dirinya. Mike pun menenangkannya karena Emma ada di pihak mereka, sekaligus orang yang memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap ninja. Setelah itu, Emma menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam mobilnya untuk membahas tentang perusahaan Auza. おお、こいつ。私自慢の子です。 Iya, saking jenius si Emma, dia sampai bisa memodifikasi mobil kecilnya itu menjadi sebuah superkomputer yang sangat canggih yang bisa membuatnya mendapatkan seluruh informasi dari penjuru dunia. Karena terlalu panjang, mari gua singkat aja. Intinya perusahaan Auza itu adalah pemegang saham global terbesar saat ini. Tidak hanya berkontribusi dalam dunia telekomunikasi dan juga dunia hiburan, bahkan sumber energi baru dan juga kemiliteran juga berada di bawah kendali perusahaan tersebut. Nah, seperti halnya di dunia nyata kita, di mana ada seseorang atau sekelompok orang yang sedang maju-majunya, ada aja orang yang julid dan akhirnya menyebarkan rumor yang entah benar atau tidak. Untuk kasus Auza sendiri, sempat ada rumor tentang pesaing pasar, jurnalis, dan lain sebagainya yang tidak menyukai perusahaan tersebut. Banyak dari mereka yang ditemukan mati secara misterius. Sebagai contoh aja nih ya, Pak Botak yang kita lihat di awal scene tadi, rupa-rupanya dia adalah politikus konservatif yang menolak keras perusahaan Auza masuk ke dalam negaranya. Namun seminggu yang lalu Pak Botak itu ditemukan tewas dalam kecelakaan mobil. Parahnya di sini nih ya, penerusnya justru tidak mengindahkan larangan keras dari pendahulunya itu. 積極的に海外企業の誘致を始めたんです。その企業が Auza. Sementara itu, Shin berpindah dulu ke salah satu fasilitas penelitiannya Auza. Terlihat peneliti utama yang kita sebut aja dia Joseph sedang mengagumi hasil penelitiannya bersama para peneliti lainnya, yang akhirnya berhasil membuat sebuah reaktor yang bisa menghasilkan 2,2 juta kilowatt daya listrik setiap detiknya. Para peneliti pun merasa kagum dengan keinginan Joseph
yang memiliki impian untuk membuat dunia jadi lebih maju dengan perusahaan Auzanya yang menyokong kemajuan tersebut. これからはこのアウザが世界のスタンダードになる。我々の生み出す魔法が人々を変えていくんだ。 Sekembali dia ke ruangannya, nampaklah Mas Ryamaji yang telah menunggunya di sana. Nah, di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa penyerangan yang terjadi pada Joe dan juga Mike sebelumnya adalah perbuatan si Joseph yang mengaku hanya ingin menguji coba senjata perusahaannya saja. Meski Mas Ryamaji tidak mengatakan apapun, tapi setiap ekspresi dan juga sorot matanya dapat dipahami artinya oleh si Joseph ini. Setelah mendapatkan peringatan untuk tidak melakukan hal seperti itu tanpa seizinnya lagi, pada akhirnya Mas Ryamaji pun pergi dari sana. 二度とこんな真似はするな。 Scene kembali ke Emma dan lainnya. Nampaknya dirinya masih menjelaskan tentang sebuah kota buatan yang menjadi pusat perusahaan Auza yang diberi nama kota Auza. Di tengah Emma yang masih menjelaskan dan masih mencari tahu informasi keterlibatan para ninja dengan Auza, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Entah bagaimana keberadaan mereka bisa ketahuan seperti itu. Dan kini mereka harus berpacu dengan kepanikan karena si penyerang yang terus dan terus menghunuskan pedangnya dari atas mobil. Mike pun terus mencoba menembaknya, namun hal itu belumlah cukup untuk membuat si penyerang berhenti menyerang mereka. Sesaat setelah mereka ditabrak, nampaknya Joe Logan yang terbangun dan mendapati dua rekannya yang sedang tidak sadarkan diri. Lalu gak jauh dari sana, seseorang terlihat berdiri dari kejauhan dan akan segera menghujani mereka dengan hujan tembakan. Sampai pada akhirnya... Di tengah sesi peradu mekanikannya itu, Joe yang merasa kesulitan menghadapi sosok di hadapannya saat ini pun gak mau harus menggunakan teknik tangan bayangan miliknya supaya dirinya bisa seimbang melawannya. Di saat Joe Logan ingin membuang sosok tersebut dari ketinggian, nampaknya sini tiba-tiba beralih ke si pria aneh yang lagi makan saat ini. Di mana ternyata peradu mekanikannya barusan sedang ditonton oleh si pria aneh yang cukup terkejut karena si Joe Logan yang mencabut kamera yang menempel di sosok tadi dan menyadari ada yang sedang menonton peradu mekanikannya barusan. Setelah menerima telepon dari orang misterius, Joe pun dibuat sangat-sangat terkejut. Tidak hanya karena si penelpon yang mengetahui rencananya yang ingin masuk ke dalam kota Auza, tapi juga karena si orang misterius itu yang ternyata mengetahui tentang syair ninja yang hanya diwariskan di dalam organisasi ninja yang lama. Scene lalu menampilkan kondisi Mike di rumah sakit. Nampaknya dia yang sedang mendatangi sebuah gambaran yang digambar oleh mendiang anaknya yang telah tiada. Dirinya pun teringat dengan masa lalunya, yang dimana kala itu sang istri, yang bernama Ariana Morris, nampak menelponnya di tengah dirinya, yang sedang menjalankan tugasnya sebagai agen FBI. Meski telah ditelepon berulang kali dan meski rekannya saat itu telah menyarankan supaya Mike mengangkatnya saja, toh juga mereka belum bisa memastikan kebenaran laporan tersebut, akan tetapi di sini si Mike tetap gak mau mengangkatnya dan berniat fokus ke tugas penyelidikan mereka saat ini. Dan keputusan itu akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. ずっとあなたを呼んでたのよ。居眠り運転だって。 Setelah teringat dengan masa lalunya sendiri, dirinya pun hampir dibuat jantungan begitu mendapati si Joe Logan yang datang untuk menjenguknya. Gak lama kemudian, Emma juga terlihat datang meski kondisinya 11-12 dengan si Mike. Nah, setelah diberitahukan soal penelpon misterius dan informasi tentang dirinya, ia mengaku akan membantu Joe Logan masuk ke dalam kota Auza. Berbeda halnya dengan si Mike yang mencurigai penelpon misterius itu, Joe Logan memilih untuk percaya karena si penelpon misterius yang mengetahui syair ninja yang hanya diketahui oleh organisasi ninja yang lama. Meski terdengar mencurigakan, tapi Emma meyakinkan bahwa apa yang diucapkan oleh si penelpon misterius tadi adalah kebenaran. Karena nyatanya, sistem kota Auza itu benar-benar sangat rumit. Sampai-sampai membuat Emma menduga bahwa hanya seekor hantulah yang bisa melewatinya.
だがもし罠だったら、殺すだけだ。だから堂々と言うな。 Singkat cerita, setelah cukup banyak obrolan tentang perencanaan dan tutor masuk ke dalam kota Auza, sayangnya Emma merasa gak yakin mereka bisa menerobos masuk ke dalam kota itu tanpa ketahuan sama sekali. Terlepas dari bisa atau tidaknya, Emma terlihat menunjukkan salah satu komunitas di dalam situs dark web. Ia membicarakan soal Auza yang katanya berencana menguasai seluruh dunia dan sedang membangun senjata pemusnah massal. Meski itu hanya sebuah konspirasi, tapi Mike kepikiran bisa jadi konspirasi itu hanya sebuah pengalihan untuk fakta yang asli. Seperti yang dikatakan George Washington, cara terbaik untuk menyembunyikan rahasia adalah dengan meletakkannya di tempat umum. Emma yang telah berhasil melacak lokasi admin komunitas yang mengaku sebagai mantan peneliti Auza pun diminta oleh si Mike untuk segera memberitahukannya. Namun karena si Mike ini yang hendak bergerak seorang diri tanpa Emma, karena dirinya merasa yang bisa meneruskan misi tersebut hanyalah orang-orang yang telah kehilangan segalanya. 価値にしたら何万、いいえ、何十万ドルはくだらないですよ。一つ聞いていいか。 Sebelum Jologan pergi dari sana, Mike menanyakan apakah istrinya Joe itu mengetahui tentang identitasnya yang asli. Joe pun menjawab tentunya dia tahu, karena istrinya itu ternyata juga seorang ninja sepertinya. 俺たちは掟を破った。お前は家族を選んだってわけだ。 Shin berpindah ke perkumpulan aliansi ninja dan juga Joseph. Si Joseph pun sangat mengagumi kehebatan Jologan yang bahkan mampu menghancurkan salah satu unit senjata pemusnah massal yang telah ia ciptakan. こいつとやりたくてうずうずするだろ。ああ、いや、下品な君と一緒にしないでくれ。 Adapun member aliansi ini ialah si Joseph yang merupakan seorang pengusaha, si pria cebol lagu batu, ninja cewek yang merangkap jadi sekretaris si Joseph bernama Jilly, seseorang yang entah ini adalah android ataukah manusia beroutfit robot yang punya nama Asuka, dan seorang pria maco dengan rambut kotak bernama Big D. Karena sudah terlalu banyak mengobrol hal yang tidak berguna sama sekali, hal itu membuat Mas Ryamaji yang punya kesabaran setipis tisu harus menggunakan teknik misterius kepada si pria cebol lagu batu. 無駄話は十分だ。 Joseph yang menanyakan apa yang harus mereka lakukan terhadap Mike si agen FBI, Mas Ryamaji menjawab mereka hanya perlu menyingkirkannya saja. Mendengar kalimat seolah memerintahkannya, sontak Joseph pun langsung mengomel karena ia merasa Mas Ryamaji bukanlah bosnya. 僕のボスじゃない。命令するな。でも、意見には同意しよう。 Di tengah Joseph dan Jilly yang sedang OTW pulang, nampaknya Joseph yang bersemangat karena akhirnya dia bisa mendapatkan data yang tepat untuk membangun prototipe senjata ciptaannya. Dirinya pun berharap supaya Jologan tidak mati dengan cepatnya. Sementara itu, nampaknya Zaya masih belum diperbolehkan untuk bergerak, dan Mas Ryamaji juga memberitahukan bahwa ia telah mengirimkan orang lain untuk mengurus si Jologan aka Higan. Dia juga menuturkan bahwa mereka tidak boleh terlibat sama sekali sampai tugas mereka selesai. Shin lalu akan memperlihatkan masa lalu Jologan yang dulu seringkali menjalankan misi bertiga bersama Mari dan juga Zai. Sembari berpegang teguh dengan pendirian kode etik ninja mereka, mereka bertiga mampu menghabisi semua target yang ada tanpa kegagalan sedikit pun. Sampai pada suatu ketika pencapaian mereka akhirnya diakui dan membuat ketiganya dianugerahkan nama ninja mereka masing-masing. Higan, Zai, dan juga Mari. Gak cuma itu aja, bahkan para tetua juga akan mewarisi sebuah teknik ninja rahasia kepada mereka bertiga. Selepas upacara penghormatan tadi, nampaklah Higan dan kedua rekannya sedang mengobrol di dalam suatu ruangan. Mereka pun merasa bangga karena bisa menyandang nama-nama itu dan memutuskan untuk membuat janji persaudaraan, atau dikatakan oleh si Zai ini bahwa itulah janji bahwa mereka akan mempertaruhkan nyawa demi menjalankan kewajiban. Singkat cerita, di saat Higan dan juga Mari yang sedang menjalankan misi tanpa Zai, sayangnya karena si Mari ini yang mendapati seorang ibu dan anak yang sedang bersembunyi di dalam lemari, dirinya yang belum bisa meninggalkan belas kasih sama sekali terhadap sesama pun harus mendapatkan beberapa tembakan. Ia langsung buat Higan dengan sigap menyelamatkannya di saat itu juga. Setelah tersadar dari pingsannya, nampaknya Maria meminta Higan untuk meninggalkannya dan fokus pada misi mereka saat ini. Namun tentunya Higan menolaknya, dan hal tersebut justru membuat Mari ingin bundir karena merasa telah gagal dalam menjalankan misinya.
Dan ya, meski gua ngedit ini sebelum puasa, tapi karena ini pasti akan ditonton di saat bulan puasa, maka dari itu biar gua jelasin aja cuy. Meski Jologan adalah ninja elit yang terkenal tak memiliki belas kasih sama sekali, tapi ia mengaku telah jatuh cinta kepada Mbak Mari sejak pertama kali mereka bertemu. Dan pada akhirnya, The Bibers with The Bibers bertemu dan ya gitulah pokoknya, intinya gitu. Buzga! Shin berpindah ke Mike yang baru aja selesai mengirimkan pesan suara pada seseorang yang bernama Doug. Namun gak lama kemudian, atasannya menelpon dan mengatakan bahwa dia boleh meletakkan dalam tanda kutip hadiah di atas meja kerjanya. Dirinya mengaku akan mengambilnya saat pensiun nanti. Si bos mengatakan Mike boleh melakukan apapun selain terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu, terlihat Emma yang menyesal karena telah memberitahukan rencana mereka kepada si Pak Bos. Makin tahu Emma telah dipaksa pun merasa gak masalah, karena sejak awal dia tak ingin melibatkan Emma lebih jauh lagi. Di lain sisi, nampaknya Jologan ditelepon oleh orang misterius yang memberitahukan mekanisme keamanan kota Auza. Singkatnya gini, seluruh area kota itu telah dipasangi scanner yang bisa langsung mengetahui jika ada penyusup yang masuk. Dan jika sampai ketahuan, maka sistem keamanan akan langsung menyerang penyusup tersebut. Karena permukaan dan laut langit sangatlah mustahil untuk ditembus, Joe pun diminta untuk menyusup lewat fasilitas bawah tanah yang juga menjadi pusat kontrol dan pengawasan sistem keamanan kota. Meski lebih mudah, tapi keamanan di bawah tanah juga gak bisa dianggap remeh sama sekali. CCTV di setiap sudut, selusin penjaga, bahkan jebakan laser yang akan berganti setiap 1 detik. Si penelpon pun memberitahukan bahwa rencana itu akan mereka jalankan saat matahari terbenam. Kesempatan Joe cuma 1 kali, dan mustahil jika ingin mengulanginya. Sementara itu, nampaknya Mike yang habis makan-makan bareng si Emma. Setelah memberitahukan misi mereka berikutnya, Emma yang terus mengatakan kata-kata seolah dead flag telah tertancap, langsung diamuki oleh si Mike. Dan tepat ketika si Mike ini yang ingin menambah secangkir kopi, Emma yang khawatir dengan kesehatannya dan mengaku masih ingin belajar banyak hal darinya, sontak hal itu membuat Mike tidak jadi minta kopi dan memilih untuk diambilkan segelas air putih saja. Shin pun akhirnya menampilkan Jologan yang sebentar lagi akan menjalankan misi penyusupannya. Dibantu dengan si penelpon misterius yang telah meretas semua CCTV di kota itu, Joe pun memiliki waktu 8 menit sebelum para petugas kota Auza menyadarinya. Meski pada awalnya si Higan ini berhasil menyusup berkat arahan detail dan cepatnya si penelpon misterius ini, sayangnya aksinya itu harus ketahuan hanya karena setetes keringetnya yang mengenai jebakan laser di sana. Meski telah ketahuan, namun si penelpon misterius tetap memintanya untuk terus melaju di lorong yang menuju langsung ke jalan keluarnya. Dirinya juga memberitahukan bahwa daya listrik di sana akan dia matikan. Dengan begitu penghalang akan terbuka dan membuat Jologan memiliki waktu 5 detik untuk melewatinya. Namun sayangnya,